BEM juga yang ikut. Iya. Oh, Ada satu lagi di Hima Kriya Batiknya, itu lolos di Wira Desa. Fokus di pengembangan wisata batik, betul. Oh, di mana Desa tuh? Batik Wira Desa di Gemah Sumilir, Kak. Oh, ya. keren. Itu nanti mau rute dapur batik Betul. dunia. Oh, Oh, di Rotor. mantap. Itu di nasional juga Iya, di nasional sama, juga. masih sama. keren. Pertama. Ternyata kampus di tingkat ini ya, apa namanya, daerah gitu. ya. Dan relatif masih baru ternyata bisa berbicara di level nasional. Di level Iya. nasional. Keren. Alhamdulillah. Nah, Bisa. itu kompetisinya gimana tuh? Persaingan dengan yang lain. Gimana tuh? Itu kita pertama ada tahap administrasi dulu, kan. Ah. Jadi proposal yang kita kan mengajukannya lewat proposal. Iya. Sebelumnya kita melakukan survei terlebih dahulu terkait desa yang mau kita jadikan objek untuk pemberdayaan ini. Terus setelah itu kita membuat proposal terkait kebutuhan desanya itu seperti apa. Terus hasil survei kita itu kemarin seperti apa, dan pas tahap pertama itu administrasi, dan alhamdulillah kita lolos. Dan untuk seleksi selanjutnya itu kita presentasi secara langsung kepada dikti vokasinya. Dan alhamdulillah kita terpilih dua-duanya. Kita mengajukan 2 dan alhamdulillah dua-duanya juga lolos. Keren. Tapi ada yang emang dari Petung Kriono atau Ada. gimana? Ada satu. Siapa nih di ini? Oh, kalau yang ini enggak ada. Ini enggak ada. Harusnya dijadiin tersangka tuh. Bukan buaya. supaya kita tahu gitu kan. Kebetulan anak yang dari Petung Riononya itu pulang ke Petungnya, Kak. Jadi berhalangan hadir. Lagi mudik ya? Iya, betul. Ke Petung itu mudik. Udah mudik. Tapi itu aktif di BEM juga Aktif, ya? iya. Luar biasa. Ya kalau Petung itu memang wilayah yang diperebutkan oleh banyak orang tuh. Iya. Potensinya Iya sih, luar potensinya biasa. luar biasa, betul. Sering Iya. masuk televisi potensinya. Ya. Tapi teman-teman ini kan di organisasi ya. Iya. Sejauh ini minat dari kawan-kawan yang ada di kampus itu ke BEM itu gimana? Ini kan dari 300-an ada 30, berarti 1/10-nya. Sudah termasuk baguskah atau gimana? Udah bagus sekali sih, Kak. Udah bagus Karena sekali. kemarin kita open recruitment juga lumayan banyak. Mhm. Sampai kita bingung mau cari siapa aja yang, maksudnya kita milih yang mau masuk di kepengurusan ini itu siapa aja, sampai bingung itu sih, Kak. Oh, Jadi emang kepengurusan dibatasi 30 gitu? Iya. Oh iya. Karena kita kan takutnya Untuk nanti memilih struktur gitu ya? betul. Mhm. Itu Dan yang ikut open recruitment sampai berapa? kemarin itu sekitar 70-an. Wih. Wes mantap. Jadi emang antusias untuk Iya, antusias. masuk BEM itu banyak ya. Apa kira-kira yang membuat teman-teman tertarik dengan BEM? Kok mereka mau-maunya gitu? Ya karena gimana ya Kak, tadi kan kita juga udah seperti Kak, kita bisa lolos di tingkat nasional. Oh terus iya, betul, banyak, betul. maksudnya kita bikin prestasi apa. Betul. Jadi kayak kalau di BEM itu kita nggak hanya untuk proker, tapi kita juga harus mengembangkan diri kita biar kita itu bisa apa sih manfaat dari ikutan organisasi gitu. Jadi mereka itu pada tertarik, wah ikut BEM kok jadi kayak gini ya, Iya, jadi orang hebat ya. betul. Bahkan kita ikut masuk ke sini radio kota batik gitu ya. Kita bahkan dipuji sama orang-orang, wah keren ini BEM-nya bisa gitu, bisa diundang untuk jadi narasumber, terus bisa berprestasi. Jadi mereka itu pada pingin kayak kita gitu. Oh Iya. Jadi Dan ikut organisasi itu tidak menutup kemungkinan untuk kemungkinan berprestasi. ya. Oke. Luar biasa ya. Keren. Ya benar, dan tambahan lagi gak Ah. hanya berprestasi tapi juga di kelas kita juga bisa dapat nilai akademik yang tinggi ya. Oh kalau itu tinggal kedekatan dengan dosen aja. Tapi tetap harus diimbangi dengan nilai apa? Belajar juga ya? Belajar betul. Semisal dekat Beneran. tetap sih ya, sedekat apapun kalau kita nggak belajar nggak bisa ya sama aja sih, Kak. Oh gitu Tapi ya. emangnya sempet gitu buat belajar. Sementara teman-teman kan sibuk juga ya dengan banyak kegiatan itu. Kegiatan organisasi, Oh. bisnis gitu kan. Nah itu kan, Iya kan? belum lagi Kapan yang belajarnya? itu Nah. apa yang Sih, tingkat Kak, nasional. emang pinter-pinternya kita harus memanage waktu aja gitu. Nah, tips and trick. Nah, gimana? Cara mengatur waktu. Wah,
supaya bisa dapat semuanya. Iya, Gitu loh. cara mengatur waktu ala siapa tadi namanya? Madinah. Yang pertama. Selain kuliah, terus berorganisasi, ada bisnis basreng, saya juga jualan, bantuin ikut. ya orang tua gitu. Itu kalau untuk saya sih apa ya, kita udah kayak dijadwal aja Kak. Berarti kalau jam segini sampai jam segini kita harus gini, terus jam segini ya pokoknya apa ya kayak dijadwal dengan struktur aja Iya. sih. Oh Secara berarti struktur. metodenya Madinah adalah dengan membuat Jadwal. daily schedule. Iya, Iya. daily schedule betul. Itu beneran tertulis kayak gitu. Jam sekian saya ke sana atau jurnal harian gitu ya, saya ke sana. Ada tips yang lain mungkin untuk membagi waktunya, Pak Gubernur? Kebetulan yang saya lakukan untuk memanage waktu sama dengan Kak Madinah sih. jangan-jangan jadwalnya sama. Wah, Jangan-jangan kalian janji ya. aduh. Kita punya jadwal sama. Nah, iya. Nggak nonton kan? Nonton. Nonton di mana? Pasti nonton. Pasti nonton. Aduh. Oke, kalau ini gitu ya. metodenya sama Iya, apa? kebetulan sama. Yang lain Iya, ada Pak. metode yang beda nggak? Atau sama semua gimana? Ada sih rata-rata mungkin ya kayak gitu. Jadi Apalagi untuk- kita kegiatannya bareng juga. Iya. oh ya homogen ya. Untuk programnya, terus di BEM-nya kan juga bareng. Jadi untuk waktunya juga bareng. Mungkin yang membedakan itu bisnisnya itu sih Kak. Kayak kita kan belum tentu namanya bisnis ya Kak. Maksudnya Iya. belum tentu kita dapat ke customer atau Iya. apa. Oh ya gitu. betul. Tapi memang secara umum menggunakan jurnal gitu ya, Iya. harian untuk mengatur waktu. Setuju. Yang Mas akuntansi sama jadi balik. Azaria. Azaria, Azaria, kayak gitu juga. Saya juga gitu. Kalau saya sendiri kan karena kalau bisnis belum berjalan, Mhm. saya fokus di kegiatan Ormawa sama di kuliahnya. Nah, kalau saya membagi waktunya sendiri itu, kalau di waktu jam kuliah, misalkan tabrakan sama kegiatan nih, Iya. nanti kan saya bisa izin ke dosen Mhm. untuk Pak ini nanti jam segini saya izin jam segini mau ikut kegiatan ini, dan itu mungkin ada Surat surat untuk dispensasi. dispensi Oh biasanya. Ya. gitu. Emang dosennya ngizinin gitu? Dosennya alhamdulillah ngizinin. Oh, boleh. Boleh. Baik hati, Pak. Kebetulan yang pas rapatnya itu yang ngizinin. Iya. Soalnya kadang-kala ada ya pengalaman pribadi sih. Tetap ada sih, Kak, tetap Hati-hati. ada. Wah, ini rugi nih, ini kamu enggak, pokoknya banyak alasan Iya. banget itu kan. Ya, Iya. akhirnya ya nggak ikut kegiatan juga. Pilih rapat apa nilai? Aku sih nggak milih dua-duanya. Tapi nongkrong kan. Saya pilih Anda Pak dosen. Malah ngeri. Oke, itu tips and trick teman-teman untuk bagi waktu ya di organisasi. Tapi organisasi sebesar BEM dengan prestasi yang begitu banyak ini kan ada banyak kepala, ada banyak ide, Betul. ada banyak orang-orang yang ya pasti punya ego dan segala macam. Gimana tuh ngaturnya ya biar Supaya sinergi lah ya satu sama lain. Betul. Gimana tuh sebagai gubernur. nanti apa namanya Medina mau aku nggak misalnya aja gitu. Iya. Nonton ya. Enggak kok, bercanda ya. Kalau untuk menghadapi hal seperti itu lebih ke kita mengerti keanggotanya masing-masing terlebih dahulu Kak. Karena kan ya seperti tadi, kita di organisasi itu lebih dari 1-2 orang dan itu pasti punya watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Iya. Untuk saya, hal yang pertama yang saya lakukan dulu itu memahami anggota saya terlebih dahulu. Weh. Semisal kayak Mbak Marhamah itu wataknya seperti apa, Mbak Lulu seperti apa, Mbak Madinah itu seperti apa. Jadi ketika nanti dalam berjalannya organisasi dalam satu periode lebih mudah untuk berkomunikasi nantinya. Cara berkomunikasi dengan Mbak Marhamah seperti ini, dengan Mas Azaria seperti ini, Mbak Madinah seperti ini, Mbak Lulu seperti ini. Dan kita lebih tahu tingkat
Betul, itu seperti apa? Betul, Pak. Kayaknya Pak Gubernur ini ya, Gimana, sangat Kak? tahu betul dengan hatinya perempuan. Bahaya ini kayaknya, bahaya nih. Mbak Rama sendiri gimana? Merasa terayomi kah? Oleh gubernurnya itu. Kalau yang di belakang tadi siapa? Mbak Lulu, gimana tuh? Menurut kamu apa yang leadership yang Yang ditunjukkan sama bagus-bagus loh. Enggak, sejujurnya aja ya. leadership yang dibawa sama Pak Gubernur ini gimana menurut kamu? Menurut saya Mas Herdianto itu Bes. Pakai emas. orang yang sangat luar biasa sih menurut Masya saya Allah. atas kepemimpinannya hingga akhirnya tahun ini kita bisa mendapatkan apa ya, hujan prestasi. Bes. Bahasanya tuh hujan Iya. prestasi. Jadi ada romantisnya. Hujan prestasi. Hujan prestasi. Terus gimana? Juga bertanggung jawab. Tidak dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu sih yang sangat luar biasa dari Mas Herdianto itu. Jadi ada trust ya di teman-teman ke gubernur ya. Iya. Terus Tambahan aja nih Kak, kan Gimana? kalau setiap proker itu kan pasti kita berbeda, kayak ketua panitiaan gitu ya. Kayak proker ini nanti ketua panitianya ini, proker itu. Nah kalau Mas Herdin itu memang kayak apa ya, menuntun banget gitu loh. Setiap ketua panitiaan atau panitiaan yang bingung tuh sangat dituntun gitu, jadi memang mengayomi banget. waduh. Ini GR nih. Enggak merah kan. Cuma baju kan yang merah kan. Tapi kayaknya ada rencana jadi apa nih? calon Presiden. wakil presiden. Cukup enggak? Oh, yang pengen maju ke BEM Unif. BEM Institut. Belum kepikiran dan mungkin nggak akan kepikiran. Karena kan mau 3 periode. Berarti kapok. bukan kapal sih Kak, karena kan ini kan saya sudah semester 5, kita semester 5. iya semester 5 dan kita kan vokasi D3. Jadi untuk 1 tahun ke depan mau fokus untuk mengakhiri kuliah. Ada tugas akhir gitu ya? PKL dan tugas akhir, Oh, betul. PKL, tugas akhir. Mau fokus ke itu aja dulu. Oke. Dan mungkin kalau semisal dari teman-temannya Mbak Madina atau Mbak Lulu yang tanya itu baru mungkin tentunya bisa memberi masukan saja sih. Tapi emang untuk ketua BEM Institut itu biasanya sama periodenya di semester yang sama gitu, yang menjabat.